yang ditunjukkan kepada semua orang. Yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, Yesus mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Keterangannya yaitu firman ini ditunjukkan kepada semua orang karena kasihnya kepada Tuhan dan sesama adalah prinsip dalam agama Kristen. Nah, topik yang kedua yaitu firman yang ditunjukkan dalam bentuk semua orang. Ada juga tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 5 sampai 6, yaitu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak pergi ke daerah non-Yahudi. Yang ketiga yaitu firman yang hanya untuk orang percaya. Dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Keterangannya yaitu firman ini hanya untuk seorang percaya karena Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya. Nah, topik yang keempat yaitu firman yang ditunjukkan hanya untuk orang tertentu. Contohnya dalam kitab Matius 16 ayat 13 sampai 19 berkata, Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk menjadi batu karang gereja. Keterangannya yaitu firman ini hanya untuk Petrus karena dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi batu karang gereja. Nah, topik yang kelima itu ialah firman yang ditunjukkan hanya untuk individu tertentu dan hanya untuk saat itu saja berlaku. Contohnya yaitu di dalam kitab Lukas 1 ayat 26 sampai 38 berkata, malaikat Tuhan memerintahkan Maria untuk menjadi ibu Yesus. Keterangannya yaitu firman ini hanya untuk Maria dan hanya berlaku pada saat ini saja karena dia dipilih oleh Tuhan yang menjadi ibu Yesus. Nah, ada juga di sini prinsip yang keenam dalam menafsirkan Alkitab dengan membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri, meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur-unsur manusia dan unsur-unsur Allah. Contohnya adalah yang pertama yaitu kekayaan dan kemakmuran. Sudut pandang manusia, kekayaan dan kemakmuran adalah tanda keberhasilan dan kebahagiaan. Nah, contohnya yang sudut pandang Allah, kekayaannya dan kemakmuran tidak selalu menjadi tanda keberhasilan atau kebahagiaan. Allah seringkali menggunakan orang-orang yang lemah dan miskin untuk melakukan hal-hal yang terbesar. Yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Ada juga dapat kami kitab Yakobus 2 ayat 5. Keterangannya, dalam pandangan Allah, kekayaan dan kemakmuran tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan. Allah seringkali menggunakan orang-orang yang lemah dan miskin untuk melakukan hal-hal besar, menunjukkan bahwa kekuatan dan keberhasilan sejati datang dari Allah. Nah, prinsip yang ketujuh dalam menafsirkan Alkitab yaitu memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Memperhatikan yang eksplisit dan implisit dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama yaitu yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Nah, dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara eksplisit, ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang besar bagi dunia. Namun, secara implisit, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya iman dan percaya kepada Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang kedua yaitu banyak hal yang dipahami secara implisit. Berikut
adalah contoh yang menunjukkan bagaimana banyak hal yang harus dipahami secara implisit. Tertulis di kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang secara eksplisit. Teks ini berbicara tentang seorang anak yang meninggalkan rumah ayahnya dan kemudian kembali. Namun, secara implisit, teks ini juga mengajarkan tentang kasih Allah yang besar bagi orang-orang yang berdosa dan penting bertobatlah. Nah, yang ketiga yaitu pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana pemberian makna implisit yang benar kepada eksplisit. Contohnya tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 8. Tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika Ia masih berdosa. Secara eksplisit, ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang besar bagi kita. Memberikan makna implisit yang benar adalah bahwa kasih Allah ini memotivasi kita untuk mengasihi orang lain juga. Nah, yang keempat yaitu pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Berikut adalah contoh yang menunjukkan bagaimana pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Nah, dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus berkata, Yesus mengajarkan tentang tidak khawatir akan kebutuhan hidup. Secara implisit, teks ini berbicara tentang pentingnya secara percaya kepada Tuhan. Pemberian makna implisit yang salah adalah bahwa Tuhan tidak peduli tentang kebutuhan hidup kita, sehingga kita tidak perlu berdoa atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan memperhatikan yang eksplisit dan implisit dalam menafsirkan Alkitab, kita dapat memahami makna yang sebenarnya dari teks Alkitab yang menghindari kesalahan dalam penafsiran